Om Swastiastu. Sebelum kelompok kami presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Dewayu Regita Supranyani dan teman saya Dewayu Regina Suprayanti, Dewayu Nita Melindasari, dan Desa Kedidera Gavindawati. Di sini kami akan membahas tentang peranan koperasi dalam pembangunan masyarakat. Yang pertama, keadaan pedesaan di Indonesia. Kedua, pengertian dan luasnya pembangunan pedesaan. Ketiga, peranan KUD dalam pembangunan masyarakat pedesaan. Yang pertama, keadaan pedesaan di Indonesia. Kondisi atau keadaan masyarakat pedesaan di Indonesia masih sangat erat kaitannya dengan adat istiadat yang mereka anut di wilayah masing-masing. Hal ini dikarenakan pedesaan di Indonesia masih menjunjung tinggi rasa kekeluargaan demi keutuhan adat istiadat yang mereka punya. Rasa kekeluargaan itu sangatlah penting dilakukan oleh masyarakat pedesaan di Indonesia, dikarenakan dengan rasa itulah akan timbul kedamaian antar masyarakat yang tinggal di pedesaan. Masyarakat pedesaan di Indonesia umumnya sudah mengenal istilah gotong royong. Hal ini yang menjadi ciri khas yang biasanya dilakukan masyarakat pedesaan. Rasa tanggung jawab dan kekeluargaan sangatlah penting mengingat kondisi pedesaan di Indonesia saat ini masih menjunjung tinggi adat istiadatnya, sehingga masyarakatnya harus mampu menjaga kekompakan agar permasalahan-permasalahan yang timbul bisa dibatasi ataupun dikendalikan. Dari segi kualitas kesehatan, masyarakat pedesaan di Indonesia sangatlah menyedihkan karena dari data yang telah ditemukan angka umur harapan hidup masyarakat pedesaan sangatlah rendah. Selain itu juga disebabkan angka kematian pada saat melahirkan dan penyakit menular. Di Indonesia, sebagian besar masyarakat yang tinggal di pedesaan memilih profesi sebagai petani, khususnya di daerah perbukitan. Hal ini dikarenakan sudah menjadi tradisi turun-temurun mengingat Indonesia merupakan kaya akan hasil bumi. Sementara masyarakat pedesaan yang berada di daerah pesisir pantai biasanya akan memilih profesi sebagai nelayan. Karena di laut Indonesia sangatlah kaya akan sumber daya alamnya baik ikan, udang, terumbu karang, dan sebagainya. Adapun ciri dari masyarakat desa antara lain, satu, antar warga memiliki hubungan yang sangat erat. Dua, kekeluargaan dijadikan sebuah pengikat antar warga dalam kehidupan berkelompok. Tiga, sebagian besar warganya menghasilkan produk pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Empat, kesenjangan sosial yang ada tidak terlalu besar selisihnya. Lima, kesadaran masyarakat untuk mematuhi nilai dan norma yang berlaku di wilayahnya sangatlah tinggi. Adapun bentuk fisik dari pedesaan antara lain, satu, memiliki sekitar kurang lebih 1.000 jumlah penduduk. Dua, kebanyakan tanah di pedesaan digunakan untuk pertanian, kecuali pedesaan yang berada di daerah pesisir pantai yang berprofesi sebagai nelayan. Tiga, di daerah pedesaan sebagian besar jalan batu dan tanah yang menyebabkan sangat minimnya transportasi darat yang bisa melewati terutama kendaraan roda 4. Keadaan pendidikan penduduknya pun dapat dikatakan masih rendah, sehingga sumber-sumber usaha yang tersedia banyak terabaikan. Pendidikan yang minim akan mengakibatkan kurangnya pengetahuan dalam hal memanfaatkan sumber-sumber alam yang tersedia di daerahnya, sehingga usaha-usaha penduduk di pedesaan hanya mampu menghasilkan pendapatan yang rendah. Jadi, rendahnya pendidikan mempengaruhi perkembangan pedesaan yang mengakibatkan sulitnya penerimaan teknologi baru serta pembaruan yang diperlukan bagi usaha-usaha peningkatan pendapatan dan kesejahteraan hidupnya. Akan tetapi, aspek positif yang terdapat di pedesaan yang ada yang sangat berguna dan merupakan kekuatan yang sangat ampuh bagi peningkatan usaha perekonomian dan usaha-usaha pembangunan masyarakatnya beruntunglah masih tetap utuh. Yang kedua, pengertian dan luasnya pembangunan pedesaan. Pembangunan pedesaan merupakan sebuah tahapan pendiskusian dan penentuan kegiatan yang dilakukan oleh anggota atau masyarakat desa setelah itu melakukan perencanaan dan pengerjaan bersama untuk mencapai tujuan tersebut. Sehingga pembangunan masyarakat di pedesaan merupakan spesifikasi dari pengertian community development atau pembangunan masyarakat dalam satu kesatuan yang bertujuan agar dapat meningkatkan penghasilan dan juga taraf hidup warga masyarakat tersebut. Pada dasarnya, hampir seluruh masyarakat Indonesia, sekitar 81%-nya bertempat tinggal di pedesaan. Dan kita semua tahu bahwa hampir semua masyarakat Indonesia terdiri atas petani, pengusaha kecil,
perajin, peternak, pedagang, dan sebagainya hampir seluruh tinggal di pedesaan yang kondisi ekonominya lemah. Saat pergantian ke Orde Baru, pembangunan ekonomi pedesaan memperoleh fokus yang besar. Fokus dari permintaan Orde Baru dialihkan kepada pembangunan pedesaan. Untuk itulah pembangunan pedesaan ini digalakkan dan terus ditingkatkan untuk mendukung seluruh rakyat yang berada dalam taraf ekonomi lemah. Inti dari tujuan pembangunan masyarakat desa antara lain: 1. Jangka pendek, peningkatan taraf hidup masyarakat di daerah pedesaan yang cenderung berada di dalam kondisi ekonomi yang lemah. 2. Jangka panjang, mencapai masyarakat Indonesia yang makmur dan adil sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Alasan penyelenggaraan pembangunan di pedesaan: yang pertama, jumlah penduduk yang digolongkan sebagai tenaga kerja banyak berada di pedesaan. Yang kedua, lebih luas dan suburnya lahan pertanian yang terdapat di desa. Yang ketiga, ketersediaan bahan baku yang sangat membadai. Yang keempat, jumlah pengangguran yang relatif banyak dan upahnya yang relatif rendah. Yang kelima, merupakan pasar yang potensial bagi pemasaran produk dikarenakan jumlah penduduk yang relatif banyak. Dan yang keenam, sifat masyarakat pedesaan yang ramah, mudah untuk mengajak kerjasama, dapat diarahkan untuk tujuan usaha yang positif seperti koperasi. Yang ketiga, peranan KUD dalam pembangunan masyarakat pedesaan. Pemerataan ekonomi di Indonesia belum dapat dilaksanakan secara optimal. Masih terjadi kesenjangan sosial yang tinggi antara masyarakat kota dengan masyarakat desa. Oleh sebab itu, pembangunan pedesaan menjadi prioritas utama bagi pemerintah. Hal tersebut dilakukan untuk mendorong pembangunan ekonomi Indonesia yang nantinya akan berdampak pada peningkatan perekonomian Indonesia. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, pemerintah melaksanakan program pembangunan KUD. KUD merupakan koperasi unit desa yang dibangun hampir di setiap desa di Indonesia. Peran KUD yang paling penting adalah membangun perekonomian pedesaan. Dengan adanya KUD tersebut diharapkan dapat menggerakkan roda perekonomian pedesaan yang selama ini berjalan tersendat-sendat. Kegiatan yang dilakukan oleh KUD adalah mewujudkan swasembada pangan dengan memberikan kredit dan membantu proses serta pengolahan hasil. Sangat pentingnya peran KUD, tentu keberadaannya perlu dipertahankan. Adapun cara untuk mempertahankan KUD adalah: yang pertama, kita harus memberikan pendidikan kepada pemuda-pemudi desa sebagai penerus KUD dalam pemanfaatannya. Kedua, melibatkan semua lapisan masyarakat untuk ikut bergabung menjadi anggota KUD. Dan yang terakhir adalah peran serta perangkat desa dalam mengawasi pelaksanaan dan jalannya KUD. Sekian dari presentasi kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf, dan kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.